Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Saya hari ini di tempat kos saya. Saya ingin sedikit berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana saya menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan satu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk saya sendiri. Sama seperti kebanyakan orang pada awalnya ketika pemerintah mulai menganjurkan supaya banyak orang bekerja dari rumah, kemudian mengurangi aktivitas di luar, jaga jarak dan sebagainya. Kecemasan itu pun juga menyelimuti saya. Di tempat kerja saya, karyawan kurang lebih hampir 80% itu bekerja dari rumah. Hanya pada unit-unit tertentu yang harus tetap bekerja karena memang tidak memungkinkan dia bekerja dari rumah. Saya termasuk yang bekerja di dua tempat, dari rumah dan juga di tempat kerja. Tetapi kami memang sangat ketat memberlakukan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Kurang lebih sampai dengan hari ini, hampir 2,5 bulan, kita dalam tanda kutip terkurung di rumah. Tetapi teman-teman sekalian, saya justru merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Jadi COVID ini justru memberikan hikmah, memberikan hal yang sangat menyenangkan bagi saya, membahagiakan. Mengapa? Dalam kurun waktu 2,5 bulan ini, saya menjadi sangat produktif menulis. Sesuatu yang ketika pada situasi normal sebelum pra-pandemi COVID-19, sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Walaupun sebetulnya tugas saya, pekerjaan saya sehari-hari adalah berkaitan dengan dunia tulis menulis. Ya, saya seorang jurnalis. Anda tahu semua itu. Tapi pada masa yang normal itu, saya tidak mampu menghasilkan tulisan yang menurut saya juga luar biasa. Apa poinnya? Justru dalam situasi ketika kita terjepit ya, atau situasi yang sulit, justru potensi yang ada dalam diri itu kita bisa maksimalkan dengan baik. Yang saya lakukan adalah ketika berada di rumah, karena kami juga memperlakukan itu cukup ketat, saya fokus menulis. Memang kebetulan juga di tempat saya itu ada rubrik yang namanya Ngopi Santai, sehingga saya dan editor yang lain juga pimpinan saya, Pak Sunarko juga mengisinya, dan teman-teman semua di Harian Tribun Bali itu mengisi rubrik itu. Saya kemudian coba menulis. Awalnya seminggu satu tulisan, baru sudah saya syukuri. Tetapi makin ke sini, seiring dengan pandemi ini, saya malah makin produktif. Bisa dalam seminggu itu saya bisa menulis 2-3 artikel. Dan Anda tahu, tulisan saya justru banyak terinspirasi dari COVID-19. Saya mencatat sampai hari ini, tanggal 21 Mei, saya menulis hampir 30 artikel. Anda bayangkan, hampir 30 artikel yang bertemakan COVID-19. Jadi ini kalau mau dibukukan sudah menjadi sebuah buku yang tebalnya mungkin antara 100 sampai dengan 150 halaman, sebuah buku yang handy, yang mini, ya, yang bagus untuk di dalam genggaman. Jadi saya ingin berbagi bahwa dalam situasi yang sulit, orang katakan berpikir positif dan bertindak positif itu memang benar adanya. Jadi saya mengisi waktu saya selama masa pandemi ini dengan menulis, dan betul setiap tulisan saya itu dipublikasikan Harian Tribun Bali dan juga saya membagikannya di lini masa media sosial. Dan memang banyak sekali yang membaca, ya luar biasa sambutan dari teman-teman, dari kolega. Ada juga yang memberikan komentar, input kepada saya bahwa mereka terinspirasi juga, tergugah dengan tulisan-tulisan saya. Jadi teman-teman sekalian,
Ini yang bagi saya itu sesuatu yang membahagiakan. Saya jadi ingat apa yang dulu diingatkan, diberi petua oleh para guru jurnalistik saya seperti almarhum Valens Wadoi, almarhum Damian Godo, Marcel Gobang, dan para senior yang lain. Senior yang lain itu mengatakan bahwa menulis itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kalau dijalani dengan enjoy ya, dengan senang hati, maka itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Dia mensugesti diri kita untuk paling tidak kita harus membaca, karena kalau Anda tidak membaca, Anda tidak mungkin menulis dengan baik. Jadi saya kemudian selama masa ini saya membaca banyak sumber, kemudian ada juga buku, dan dari situ saya coba merangkai untuk berbagi hal-hal praktis, tidak sangat ilmiah sekali, hal-hal praktis yang saya bagikan, dan syukur bahwa itu juga bisa memberi inspirasi bagi orang lain. Jadi begitu teman-teman yang ingin saya katakan, bahwa dalam situasi apapun tetap kita berpikir positif, tidak hanya cukup dengan berpikir positif, tapi juga bersikap dan terutama beraksi secara positif. Dan yang paling utama adalah bahwa kalau kita punya spirit mau berbagi ya, spirit berbagi, maka itu dampaknya kepada kita itu justru sangat bagus ya. Jadi dia dampak positif yang justru kita akan alami. Begitulah yang ingin saya bagikan. Saya mau katakan bahwa menulislah, karena menulis itu sebuah pekerjaan, sebuah hal yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Terima kasih, tetap semangat.